Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwani fid din, hafizani wa hafizakumullah jami'an. Nuwasil darsana fi kitab Kashfis Syubuhat di Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Di malam hari ini kita melanjutkan kajian Kashfus Syubuhat karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas penjelasan para ulama tentang permasalahan al-udhr bil jahl, yaitu tentang hukum seseorang yang bodoh, tidak tahu dalam permasalahan tauhid atau dalam permasalahan kesyirikan sehingga mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melanjutkan ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Qala rahimahullah: wa'lam annahu subhanahu min hikmatihi lam yab'ath nabiyyan bihadha at-tauhid illa ja'ala lahu a'da'an kama qala Allah ta'ala wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura wa qad yakunu li'a'da'it tauhid 'ulumun katsiratun wa kutubun wa hujajun kama qala Allah Ta'ala falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal 'ilm. Idza 'arafta dhalika wa 'arafta anna at-tariqa ila Allah la budda lahu min a'da'in qa'idin 'alayhi ahli fasahatin wa 'ilmin wa hujajin falwajibu 'alayka an tata'allama min dinillahi ma yasiru laka silahan tuqatilu bihi haula'i syayatina alladhina qala imamuhum wa muqaddamuhum li rabbika azza wa jal la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Walakin idza aqbalta 'ala Allah wa asghaita ila hujajihi wa bayyinatihi fala takhaf wa la tahzan inna kaydash syaitani kana dha'ifan wal 'ammi minal muwahhidin yaghlibu alfan min ulama'i haula'il musyrikin kama qala ta'ala wa inna jundana lahumul ghalibun fajundullahi humul ghalibuna bil hujjati wal lisani kama annahum al-ghalibuna bis-sayfi was-sinani wa innamal khawfu 'alal muwahhidil ladzi yasluku at-tariqa wa laysa ma'ahu silahun. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, wa'lam annahu subhanahu min hikmatihi lam yab'ath nabiyyan bihadha at-tauhid illa ja'ala lahu a'da'an kama qala Allah Ta'ala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ketahuilah bahwa di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Dia tidaklah mengutus seorang nabi dengan membawa tauhid kecuali Allah Azza wa Jal menjadikan baginya musuh-musuh yang menghadang dakwahnya. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran dalam surat Al-An'am ayat 112 yang maknanya, demikianlah kami telah menjadikan bagi setiap nabi itu musuh. Nah, setan-setan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin.
yang sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lainnya ucapan-ucapan indah yang menipu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di sini menjelaskan bahwa di antara hikmah Allah dan juga di antara ketetapan Allah secara kauni, secara takdir, bahwa setiap nabi yang membawa dakwatut tauhid pasti Allah jadikan bagi mereka, tetapkan bagi para nabi tersebut, yaitu musuh-musuh. Baik musuh tersebut itu dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. Yang mana musuh-musuh itu adalah al-mutamarridun, yaitu para pembangkang, para penolak al-haq. Yang disebut di sini dalam ayat ini syayatinal insi wal jin, karena syaitan itu sesuatu yang mempunyai sifat membangkang terhadap al-haq, terhadap kebenaran. Sehingga sesuatu yang membangkang, sesuatu yang mengganggu, itu disebut syaitan. Baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. Yang mana mereka saling membisikkan, yaitu manusia membisikkan kepada yang lainnya dengan ucapan-ucapan yang menipu untuk menjauhkan mereka dari jalan Allah, untuk menjauhkan mereka dari tauhid, untuk menjauhkan manusia dari al-haq. Dan demikian pula pengikut para nabi dan rasul itu juga sama. Mereka juga memiliki musuh-musuh yang menghalangi dakwah mereka, yang memberikan gangguan kepada pengikut para nabi. Karena Nabi SAW telah bersabda dalam sebuah hadis, al-ulama'u warathatul anbiya wal anbiya'u lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilm faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Bahwa para ulama itu adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham, tidak mewariskan emas dan perak. Mereka hanyalah mewariskan al-ilm, ilmu agama, ilmu syar'i. Barang siapa yang mengambil ilmu syar'i tersebut dengan diamalkan, maka dia telah mendapatkan bagian yang besar. Demikian juga sabda Nabi SAW, asyaddun nasi, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Bahwa musibah yang terbesar itu adalah musibah yang dialami oleh para nabi, kemudian orang-orang yang mengikuti nabi, dan orang-orang yang di bawah mereka. Sehingga ini merupakan sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala secara kauni, secara takdir, bahwa para nabi dan rasul dan juga para ulama yang mengikuti ilmu para nabi tersebut itu mempunyai banyak musuh dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Adapun musuh dari kalangan manusia, mereka adalah musuh yang zahir. Mereka musuh yang nyata, yang terlihat, sehingga hujjah-hujjah mereka, syubhat-syubhat mereka bisa kita ketahui, bisa terbaca, dan juga wajib untuk dibantah. Pada ayat dalam Al-Quran menjelaskan bahwa setan-setan ini adalah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh-musuh dari kalangan orang-orang yang berdosa, dari kalangan pembangkang ahli maksiat yang menolak al-haq. Tentunya meskipun nabi dan rasul itu mempunyai banyak musuh, demikian juga pengikut para nabi, yaitu para ulama, mempunyai banyak musuh.
Mereka adalah ahlul batil yang memusuhi al-haq, menolak kebenaran yang disampaikan oleh para ulama. Akan tetapi mereka senantiasa mansurun, senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun jumlah mereka itu sedikit, mereka minoritas, tetap ahlul haq, mereka pasti zahirin, pasti menyuarakan al-haq, membela kebenaran, menyampaikan al-haq yang disampaikan oleh para ulama, yang dibimbingkan oleh para ulama, dan mereka adalah ahlul haq, ahlul tauhid yang tidak akan terkalahkan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam nuniyahnya mengatakan, al-haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fahadhi sunnatur rahmani wa bidzaka yadhharu hizbuhu min harbihi wa li ajli dzaka an-nasu ta'ifatani. Juga sebagian dinukilkan oleh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya bahwa al-haq, kebenaran itu pasti tertolong dan juga pasti diuji dengan berbagai ujian, rintangan. Fala ta'jab, maka jangan heran. Jangan heran jika ada ahlul haq, seorang alim ulama itu dimusuhi oleh banyak orang. Karena asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal, bahwa ujian terbesar itu adalah ujian yang dialami oleh para nabi. Kemudian para ulama yang kedudukannya mendekati kedudukan Nabi sallallahu alaihi, mendekati kedudukan para nabi. Sehingga seorang alim yang menjelaskan al-haq kepada umat, menjelaskan syubhat ahlul batil, itu pasti memiliki banyak musuh. Sehingga tidak mungkin ada seorang alim ahlul haq kemudian tidak mempunyai penentang. Ya, mereka pasti ditentang oleh kaum yang membangkang, menolak al-haq. Fala ta'jab fahadhi sunnatur rahmani, maka janganlah engkau heran. Ini adalah ketetapan ar-Rahman. Wa bidzaka yadhharu hizbuhu min harbihi. Maka dengan sebab itu Hizbullah, golongan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tentara-tentara Allah, para ulama dan juga kaum mukminin yang mengikuti jejaknya, para salafus saleh, mengikuti jejaknya para al-anbiya war rusul, itu pasti zahir. Mereka pasti tegar di atas al-haq dan tertolong, sehingga terbedakan antara ahlul haq dan ahlul batil, antara Hizbullah dan juga musuh Allah, yang mana mereka para penentang al-haq atau para penentang tauhid. Wali ajli dzaka an-nasu ta'ifatani, dan dengan sebab itulah manusia itu menjadi dua kelompok. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok berada di al-jannah dan kelompok yang lainnya berada di neraka. Di sana ada kelompok ahlul haq dan di sana ada ahlul batil. Di sana ada ahlul haq yang menjelaskan al-haq, menjelaskan qala Allah wa qala Rasul, menjelaskan ucapan Allah, ucapan Rasul, menjelaskan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjelaskan berbagai syubhat, bantahan yang disampaikan oleh para ulama tentang syubhat yang dikemukakan oleh ahlul batil. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan, wa qad yakunu li a'da'i tauhid 'ulumun katsiratun wa kutubun wa hujajun, kama qala Allah Ta'ala falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal 'ilm. Dan bisa jadi musuh-musuh tauhid, musuh-musuh ahlul haq, ahlul tauhid itu mempunyai banyak ilmu pengetahuan, mempunyai banyak kitab, mempunyai pustaka-pustaka, mempunyai hujaj, mempunyai argumentasi, mempunyai syubhat. Hujaj di sini yaitu hujjah yang mereka anggap itu sebuah hujjah, namun sejatinya itu adalah asyubah, yaitu syubhat.
yang mereka lontarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal 'ilm." Maka ketika datang kepada mereka para rasul dengan membawa al-bayyinat, dengan membawa keterangan-keterangan, membawa penjelasan berupa ayat Al-Qur'an, maka ahlul batil, orang-orang yang memusuhi ahli tauhid, memusuhi al-haq, itu merasa bangga dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Maka di sini perlu kita pahami bahwa para penentang al-haq, para penentang tauhid, itu di antara mereka banyak yang mempunyai ilmu. Mereka memahami ilmu hadis, ilmu mustalahul hadis. Mereka memahami ilmu tafsir. Namun ilmu mereka tidaklah bermanfaat, tidaklah berguna. Juga memiliki banyak kitab, juga memiliki banyak karya, juga memiliki hujaj. Mereka mempunyai banyak dalih. Mereka mempunyai ayat-ayat yang digunakan untuk membantah. Ternyata itu semua adalah syubuhat, kerancuan-kerancuan dalam memahami al-haq. Itu adalah kebatilan. Walaupun mereka membawakan ayat untuk melegalkan kebatilan mereka. Tentunya nanti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akan menjelaskan bahwa setiap dalil yang disampaikan oleh ahlul batil, sebuah hujjah yang mereka sampaikan, baik itu sebuah ayat Al-Quran atau sebuah hadis Nabi SAW, melainkan pada ayat ataupun hadis tersebut itu terdapat hujjah yang membantah mereka. Dalil apa saja yang disampaikan oleh ahlul batil atau ucapan mereka, pasti di sana ada bantahan atas mereka. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan yang maknanya bahwa seluruh dalil, seluruh hujjah baik dari Al-Quran ataupun sunnah yang disampaikan oleh ahlul batil, disampaikan oleh musuh al-haq, ya, melainkan itu menunjukkan al-haq, tidaklah menunjukkan kebatilan. Kesimpulannya adalah setiap dalil yang digunakan sebagai hujjah bagi ahlul batil dalam menentang al-haq, melainkan pada ayat ataupun hadis tersebut itu terdapat bantahan atas mereka. Sehingga sekalipun ya, ahlul tauhid atau ahlul haq itu seorang yang awam, seorang yang tidak mempunyai banyak ilmu agama, akan tetapi dia benar-benar menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak taklid dalam menjalankan Islam, maka mereka mempunyai bantahan yang kuat atas ahlul syirk, atas kaum musyrikin, atas ahlul batil. Contoh misalnya ketika orang musyrik itu berdoa kepada selain Allah, kepada orang-orang yang telah meninggal, kepada para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dengan alasan bahwa orang-orang yang mati syahid ini mereka tidaklah mati. Mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kenikmatan rezeki dari Allah. Dengan membacakan sebuah ayat, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Janganlah engkau mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah di medan perang itu mereka mati. Justru mereka itu hidup di sisi Allah, mendapatkan rezeki, mendapatkan kenikmatan. Maka ahlul batil membawakan ayat ini ya, untuk melegalkan kesyirikan mereka bahwa beribadah, berdoa, meminta kepada orang yang mati syahid itu dibenarkan karena mereka itu mendengar, mereka itu hidup. Maka seorang yang awam dari kalangan ahli tauhid seharusnya dia bisa membantah. Dia membantah dengan bantahan ya, yang diambil dari ayat yang sama, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Bahwa orang yang mati syahid itu hidup di sisi Allah, yurzaqun, mereka itu diberi kenikmatan, diberi rizki. Siapa yang memberi rizki?
yang memberi rizki adalah Allah. Kalau begitu, ya, orang yang mati syahid itu sama keadaannya dengan kita. Sama-sama Allah berikan rizki karunia. Yurzak mereka itu. Mereka tidaklah memberikan rizki. Akan tetapi Allah itu memberikan rizki kepada mereka. Berarti yang hak adalah kita ini meminta kepada Ar-Razzaq, kepada Zat yang memberi rizki. Baik memberi rizki kepada asyuhada, ya, ketika mereka itu meninggal di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau memberi rizki kepada al-muwahhidin, kepada kaum mukminin yang mereka adalah ahlut tauhid, ahlul haq. Ya. Itu contoh bahwa setiap dalil yang dibawakan yang dilontarkan oleh ahlul batil atau kaum musyrikin, pasti pada ayat tersebut atau pada hadis tersebut itu terdapat bantahan atas mereka. Maka keadaan orang yang memusuhi tauhid, kaum musyrikin, atau memusuhi al-haq secara umum, ya, sebagaimana yang Allah firmankan ketika para rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan, membawa ayat-ayat Al-Quran, penjelasan-penjelasan dari Al-Quran, ya, maka mereka tidak mengindahkan nasihat-nasihat, peringatan-peringatan yang dibawa oleh para rasul itu berupa ayat-ayat Al-Quran. Akan tetapi mereka lebih bangga, ya, dengan ilmu pengetahuan, ilmu yang mereka miliki. Walaupun sejatinya ilmu pengetahuan mereka, data yang mereka miliki itu adalah syubuhat, kebatilan-kebatilan yang mereka poles dengan al-haq. Sehingga kebatilan itu jika tidak disamarkan, apabila tidak dicampur adukkan dengan al-haq, maka tidak ada yang bergeming. Tidak ada yang tertarik kepada ahlul batil. Sehingga mereka membawakan sebuah hujjah, sebuah argumentasi, akan tetapi sejatinya itu adalah asyubuhat. Dan ini, ya, itu berlaku bagi siapa saja yang menentang al-haq. Baik mereka adalah kaum musyrikin atau ahlul batil. Orang yang menolak al-haq, menolak kebenaran. Ya. Kalau para rasul membawa penjelasan berupa ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada tauhid, ditentang oleh kaum musyrikin. Nabi SAW ditentang ketika mendakwahkan tauhid, aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan sesembahan yang begitu banyak ini menjadi satu sesembahan saja, yaitu bahwa peribadatan itu hanya dipersembahkan untuk Allah semata dan bukan yang lainnya. Sehingga mereka itu lebih meyakini pengetahuan yang ada pada mereka, bahwa kaum musyrikin meyakini sesembahan-sesembahan mereka berupa patung-patung, berupa berhala-berhala yang mereka yakini di sana ada ruh orang soleh yang telah mati. Ya, mereka meyakini bahwa ruh-ruh itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa memberikan mereka syafaat, menjadikan perantara. Ya, bahwa para wali yang mati itu menjadi perantara mereka, antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, atau menjadi syafaat mereka di hari kiamat. Maka itu pengetahuan, ilmu yang dimiliki oleh kaum musyrikin, padahal itu bukanlah ilmu. Itu adalah syubuhat yang mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab nanti akan membongkar, ya, argumentasi musyrikin, ya, walaupun mereka mendatangkan hujjah. Demikian juga ahlul haq yang membawa al-haq, bimbingan para ulama, yang mana para ulama adalah pewaris para nabi. Sehingga mereka membawa ilmu agama, membawa bimbingan. Terkhusus para ulama al-kibar, yang mereka berpegang teguh kepada al-haq, para ulama ar-rasikhun, para ulama yang kokoh di atas al-haq,
yang mana ilmu mereka itu kokoh dan mereka ahlul haq, mengamalkan al-haq, jika telah membawa sebuah bimbingan dalam sebuah problem, dalam sebuah fitnah yang besar yang melanda umat Islam, maka seharusnya itu diambil, diterima, diindahkan wasiatnya, nasihat ulama tersebut, karena mereka itu mengilmui ayat Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dalam dibanding selain mereka dari kalangan tulabul ilm atau dari kalangan muslim yang awam. Maka para ulama membawa al-haq, membawa kebenaran dengan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, memerintahkan kepada umat Islam untuk berpegang teguh kepada al-haq, bersatu di atas al-haq, juga menasihatkan kepada ahlus sunnah wal jamaah untuk bersatu di atas al-haq, namun tetap sunnatullah, ketetapan Allah bahwa para ulama itu mempunyai musuh, mempunyai para penentang yang menolak bimbingannya, menolak al-haq. Walaupun mereka mempunyai banyak ilmu juga, mereka juga merupakan murid-murid para ulama senior. Walaupun mereka mempunyai gelar doktor, magister, ataupun gelar-gelar yang lainnya. Walaupun mereka juga termasuk orang yang dibesar-besarkan oleh para pembebeknya, para pengikutnya. Mereka mempunyai banyak karya. Tetap, walaupun mereka mempunyai ilmu, akan tetapi jika ilmu tersebut tidaklah bermanfaat, mereka tidak mendapatkan taufik dari Allah, tidak Allah jadikan termasuk hamba-hamba Allah yang terpilih, hamba-hamba Allah yang Allah katakan mereka adalah hamba-hamba Allah yang mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, maka mereka mudah untuk dipengaruhi oleh syubhat, dipengaruhi oleh syaitan. Baik pengaruh tersebut mempengaruhi mereka, baik itu berupa syubhat ataupun berupa asyahawat, yang mana setan akan terus menipu Bani Adam yang mereka tidaklah mengikhlaskan Islam ini, agama ini hanya untuk Allah semata. Maka itu akan terus berlanjut peperangan antara ahlul haq dan ahlul batil. Maka ahlul haq terus akan membantah mereka. Mereka akan selalu mempunyai hujjah, sehingga ahlul batil mereka akan terkalahkan. Syubhat mereka pasti terkalahkan, pasti dibantah oleh ahlul haq, oleh para ulama. Mereka tidak akan mungkin dibela oleh para ulama, karena para ulama telah mengetahui bahwa ahlul batil, sekalipun mereka membawakan ayat Al-Quran, membawakan data-data yang mereka anggap itu adalah kebenaran, namun para ulama itu bisa menimbang sesuatu dengan timbangan Alkitab was sunnah, juga dengan timbangan al-manhajus salafi, dengan timbangan manhaj salafi. Sehingga jangan sekali-kali menentang ahlul haq, menentang kebenaran, menentang tauhid, menentang bimbingan para ulama, engkau akan jatuh, engkau akan tertulis dalam atau termasuk deretan tokoh-tokoh yang tercatat dalam sejarah hitam, sejarah kelam mereka. Kemudian kita lanjutkan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Idza arafta dzalika wa arafta anna at-tariqa ila Allah la budda lahu min a'da'in qa'idin 'alayhi ahli fasaha wa 'ilmin wa hujajin, falwajibu 'alayka an tata'allam min dinillahi ma yasiru laka silahan tuqatilu bihi ha'ula'i syayatin alladhina qala imamuhum wa muqaddamuhum li rabbika 'azza wa jalla la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, dan seterusnya. Apabila Anda telah mengetahui hal-hal tersebut, yaitu penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bahwa setiap para nabi yang membawa tauhid, membawa al-haq, pasti mempunyai musuh-musuh dari kalangan kaum musyrikin ataupun ahlul batil. Juga musuh-musuh mereka adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan
mempunyai ilmu, mempunyai pustaka, mempunyai argumentasi-argumentasi. Kalau Anda telah mengetahui hal itu dan juga engkau telah mengetahui bahwa jalan menuju Allah, ketika seorang meniti jalan Islam untuk menuju Allah, maka pasti di sana ada musuh-musuh yang menghadang. Musuh-musuh itu dari kalangan orang-orang yang fasih, ahli orasi. Orang-orang yang mempunyai banyak pengetahuan, kaum intelektual, juga wahujaj, orang-orang mempunyai banyak hujjah, pandai untuk beradu argumentasi. Maka yang wajib atasmu yaitu engkau mempelajari agama Islam atau sebagian dari agama Islam yang akan menjadi senjata bagimu. Ilmu agama yang menjadi senjata untuk memerangi setan-setan tersebut, baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin, yang mana tokoh mereka, pimpinan mereka telah berikrar, bahkan bersumpah kepada Allah Azza wa Jal, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku, yaitu kata iblis, laknatullah, aku benar-benar akan menghalangi mereka, menghadang mereka dari jalanmu yang lurus, dari jalan tauhid, dari sirat al-mustaqim, dari jalannya para nabi, dari jalannya salafus salih. Kemudian kata iblis, kemudian aku akan benar-benar mendatangi mereka dari depan, dari mukanya, dari arah belakang, dari kanan, dari samping kiri, dan engkau ya Rabb pasti tidaklah mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Artinya mayoritas manusia nanti tidaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah itu menjelaskan bahwa seorang muslim yang meniti jalan ahlul haq, jalannya para nabi, ahlus sunnah wal jamaah, mempunyai para musuh yang akan menghadang mereka, yang mereka orang-orang yang fasih, ahli orasi, kemudian mempunyai banyak ilmu pengetahuan, mempunyai banyak hujjah, yang sejatinya itu adalah syubuhat. Maka yang wajib atas Anda, atas kita semua, mempelajari sebagian dari agama Allah yang menjadi senjata, yang itu akan menjadi senjata. Ini ilmu yang wajib, yaitu ilmu tauhid, ilmu tentang arkanul Islam, arkanul iman, ilmu tentang hakikat tauhid, hakikat kesyirikan, yang mana itu bisa digunakan sebagai senjata bagi ahli tauhid, bagi seorang muslim untuk melawan setan-setan dari kalangan manusia atau dari kalangan jin. Dan ini sebagai motivasi bagi kita semua, nasihat ini untuk kita antusias dalam mempelajari ilmu agama, dalam menghadiri majalis al-ilm, dalam menghadiri majlisnya para ulama, sehingga kita terjelaskan dengan bimbingan mereka mana yang hak dan mana yang batil. Adapun musuh-musuh Islam dari kalangan musyrikin ataupun ahlul batil, mereka tidaklah mempunyai semangat dalam mempelajari ilmu agama. Justru mereka semangat untuk menjauhkan umat dari para ulama, dari al-haq. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba Allah yang Allah tetapkan sebagai orang yang mukhlis, ikhlas, sehingga tidaklah digelincirkan oleh syaitan, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk terus istiqamah di atas siratal mustaqim, di atas jalannya para nabi, di atas jalannya para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang mengikuti jejak mereka. Juga memberikan kita keselamatan di dunia dan akhirat, selamat di dunia dari berbagai macam kesesatan, dan selamat di akhirat dari azab an-nar. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan di malam hari ini.
waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.